Assalamualaikum, selamat datang di channel Calon Wisudawan. Pada video kali ini kita akan membahas regresi linier berganda yang akan kita cari menggunakan fungsi yang ada di Excel. Jadi kita tidak membuat rumus-rumus manualnya ya. Kita langsung menggunakan fungsi yang ada di Excel untuk memudahkan kita, dan bagaimana cara kita menyusun persamaannya, kemudian bagaimana cara kita untuk melakukan estimasinya atau prediksinya. Jadi kita tidak bahas teorinya terlalu banyak, namun yang harus dipahami adalah regresi berganda mensyaratkan nilai X atau variabel kondisinya itu minimal 2 dan atribut sebagai labelnya atau targetnya adalah 1. Dalam kasus ini ada 3 atribut kondisi. Yang pertama engine size ya, ukuran mesin, kemudian silindernya, kemudian konsumsi minyaknya, dan di sini berapa nilai CO2 emisi yang dihasilkan. Jadi kita akan melihat prediksi CO2 emisi pada kasus mobil yang lain nanti ya, kalau kita ingin memprediksi mobil yang lain berdasarkan data-data yang ini, berdasarkan 3 atribut ini gitu. Baik, jadi sebelum kita dan untuk memprediksi itu kita harus terlebih dahulu mencari sebuah garis, yang garis itu dicari berdasarkan persamaan, di mana persamaannya itu nanti ada nilai intercept atau A, kemudian ada koefisien X1, koefisien X2 dan koefisien X3. Jadi koefisien itu tergantung jumlah variabelnya. Kalau variabelnya 5, maka koefisiennya 5 gitu. Nanti kita bisa, setelah tersusun persamaannya, baru kita bisa lakukan prediksi. Tahap pertama untuk melakukan regresi linear berganda ini, terlebih dahulu kita ingin membuat scatternya dulu ya. Saya membuat scatter dari 2 data ini. Pertama engine size dulu ke consumption. Jadi scatternya ini nanti datanya itu harus ada ada arah yang menunjukkan bahwa semakin besar satu nilai atau semakin kecil satu nilai, maka Y-nya itu juga mengikuti gitu, atau sebaliknya gitu kan. Coba kita cek ya. Ini dia untuk CO2 emisi untuk yang variabel engine size yang pertama ya. Ini pohonnya. Jadi ini ada garis ya, ada titik-titiknya menyebar. Ada, kalau kita tarik sebuah garis itu dia tegak lurus nih, arahnya ada. Dimana semakin besar nilai dari ini engine size ini, ya kan? Maka CO2 emisinya semakin besar. Coba kita lanjut lagi ke silinder dan CO2 emisi. Kita keluarkan hasilnya. Ya. Nah, datanya yang kedua juga sama, sebenarnya beda, cuma arahnya juga menunjukkan satu arah yang sama, di mana semakin besar nilai dari atribut silinder, maka CO2-nya juga semakin besar ya. Oke, kan apa nih? Makin ke kanan dia makin tinggi CO2-nya. Kita cek lagi untuk yang full consumption ke CO2. Kita klik insert, scatter. Oke, kita lihat datanya. Ya. Nah, ini makin lebih runcing. Oke, jadi kurang lebih jelas ya bahwa ketiga faktor ini sebenarnya per masing-masingnya itu cukup linear, ya kan? Cukup linear. Ada arah, semakin besar suatu nilai variabel kondisinya, maka CO2-nya juga semakin besar. Sebenarnya tidak mesti harus semakin besar ya. Kalau seandainya memang nilai semakin kecil juga nggak masalah. Yang penting ada hubungannya. Tapi jika sebaran data ini tidak beraturan, ada titik-titik di mana-mana, maka bisa disimpulkan nanti error yang dihasilkan akan sangat besar. Jadi solusi dari regresi berganda itu akan kurang maksimal karena errornya juga sangat besar gitu ya. Begitu, nih kita sisihkan dulu ke sebelah. Oke.
Baik, selanjutnya kita coba cari menggunakan fungsi yang ada di Excel untuk kita lihat koefisien dan intercept. Nah, jadi nanti akan ada 3 buah koefisien ya. Koefisien X1, koefisien X2, koefisien X3 gitu ya. Dan nanti ada intercept 1, intercept itu dipotong. Baik, mari kita cari menggunakan Excel. Caranya sebagai berikut. Nah, coba lihat dulu di menu bar kita di sini ada, kita klik data. Di sini ada nggak? Data analis. Ya, jika belum ada, maka kita harus munculkan terlebih dahulu. Cara memunculkannya adalah sebagai berikut. Kita klik ya di sudut kiri atas ini, kemudian nanti di sini ada Excel option. Selanjutnya kita pilih add-ins. Ini muncul add-in. Kemudian di sini pastikan dia Excel add-ins ya. Jika sudah dalam posisi ini, jangan posisi yang lain ya. Jadi Excel add-ins, kemudian kita go. Kemudian di sini ada analisis toolpack. Nah, analisis toolpacknya kita aktifkan. Kita klik OK, kita yes kan. Kemudian nanti di sini muncul. Ya, kita tunggu beberapa saat. Baik, jadi jika berhasil nanti di sini ada data analisnya muncul ya di sebelah kanan atas. Oke, selanjutnya kita akan lakukan proses. Kita klik data analis. Selanjutnya kita pilih regresi. Jadi di sini ada macam-macam ya. Kita bisa lakukan uji T. Kita nyari apa korelasi juga ada. ANOVA dan sebagainya. Kita pilih yang regresi. Selanjutnya kita klik OK. Kemudian kita pilih inputan variabel sebagai Y-nya. Oke ya. Jadi kita bisa pilih nilainya saja ya dari sini. Atau kita klik. Oh, ini agak banyak ini. Oke, semua datanya kita blok. Ya, selesai. Jika sudah, kita ke X sekarang. Oke, jadi nilai X-nya ini kita pilih dari yang pertama sampai ketiga. Oke, tiga-tiga nih. Y-nya nggak termasuk. Oke, jika sudah selesai, nomor nggak termasuk ya. Nomor ini nggak termasuk. Jika sudah, kita klik confidence levelnya 95%. Ya kan, kalau nanti kita mau mengeluarkan plotnya juga bisa di sini. Nanti kita lihat apakah keluar dengan baik gitu ya. Jika sudah, kita oke kan? Oke, kita lihat hasilnya. Oke, hasilnya muncul ada sheet tambahan. Oke, ada sheet baru. Oke, ini plotnya tidak menggambarkan apapun sepertinya. Oh nih, menggambarkan ya antara prediksi nilai Y dengan Y itu sendiri ya. Jadi cukup sama ya. Nanti kita coba cari errornya di kesempatan yang lain. Oke, baik, hasilnya seperti ini. Jadi ada nambah sheet ini. Tadi kan kita di sheet 1, sheet 2 kosong, sheet 3 kosong, ada nambah sheet baru. Saya mau jelaskan sedikit. Jadi bagaimana cara kita membuat sebuah persamaan ya? Membuat persamaannya adalah melalui koefisien ya. Ini interceptnya 36, kemudian koefisien variabel 1, variabel 23-nya itu ini masing-masing. Oke, maka dari itu kita bisa buat persamaannya terlebih dahulu. Jadi saya buat dulu oke, ini kita pindahkan aja dulu ya. Kita hanya butuhnya nilainya ini aja. Oke, kita pindahkan kemari. Oke, kita kemari, kemudian kita buat persamaannya, persamaan regresinya. Oke. Persamaannya adalah sebagai berikut. Jadi Y sama dengan nilai A
Nggak usah ya, kita buatnya ya, persamaan dulu. Berarti 36 ditambah koefisien X1 dikali X1 gitu ya, ditambah ya koefisien X2. Misalnya kita ambil berapa di belakang koma ya, nggak semuanya, nggak terlalu panjang, tapi nanti perhitungannya semua kita hitung. Dikali X2 ditambah oke, kita ambil 5 belakang koma aja, dikali dengan X3. Oke. Nah, ini sama dengan ini, kita masukkan ke dalam aja. Jadi ini persamaan prediksinya. Jadi kalau kita ingin memprediksi berapakah sebuah nilai Y pada kasus lain gitu misalnya, kita bisa gunakan nilai ini sendiri. Ya, sebagai contoh misalnya, ini ada Y aksen. Kita ingin memprediksi nilai itu sendiri atau Y prediksi gitu ya. Nilai prediksi itu berarti caranya adalah sebagai berikut ini. Sama dengan intercept ini, ya kan? Ditambah dalam kurung nilai koefisien X1 berarti ini dikali dengan X1. Kasusnya ini misalnya ya. Oke. Kita bisa cari kasus yang lain. Ditambah koefisien X2 dikali X2 ditambah koefisien X3 dikali 3 gitu misalnya ya. Dan kita enter. Oke, jadi ada prediksinya adalah 210. Ada sedikit perbedaan ya, tapi perbedaan ini itu nanti disebut dengan error. Tapi nanti errornya kita akan cari satu per satu gitu. Kita akan cari satu per satu. Gimana saya permanenkan? Oke, coba kita jalankan ke bawah. Oh, interceptnya juga. Oke, kita jalankan. Nah, di sini 23256, prediksinya adalah 235. Jadi cukup masih mendekati ya. Ini 232, 228. Nah, ini 257, 232 gitu. Jadi ada yang tinggi, ada yang turun gitu ya. Nah, macam ini kan turun nih dibandingkan prediksinya. Kemudian di sini ada prediksinya itu lebih gitu ya. Nah, jadi kurang lebih gitu dia. Nanti kita akan cari errornya. Ini kita nggak belajar error dulu, paling kita akan belajar error pada video berikutnya. Demikian pembahasan regresi linear berganda kita menggunakan Excel. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jadi di video berikutnya kita akan bahas menggunakan bahasa Python ya. Kita akan coba coding-coding sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.